Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Pak Isto. Nah, hari ini kita akan membahas tema 1 di tahun ajaran ini ya, di kelas 3. Jadi selama kamu kelas 3, kita akan mempelajari 5 tema ya, dan ini kita sudah mulai dengan tema 1 ya. Nah, tema 1 ini kita akan belajar tentang pola hidup sehat ya. Nah, di dalam pola hidup sehat itu ada topik-topik yang akan Bapak jelaskan dan akan kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama itu adalah tentang perlunya memilih makanan bergizi dan juga jajanan yang sehat ya. Nah, yang kedua itu tentang waktu istirahat ya, bentuk dan manfaat waktu istirahat serta pemanfaatan waktu luang. Jadi kita mau belajar ya, memanfaatkan waktu luang untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Oke. Nah, Bapak akan menjelaskan yang pertama yaitu perlunya memilih makanan bergizi dan juga jajanan sehat ya. Nah, dalam penilaian ya itu materi kita ya. Sedangkan dalam penilaian di tema 1 itu kita ada 3 penilaian ya. Ada formatif 1, formatif 2 dan juga ada sumatif ya. Nah, sumatif ini kita akan membuat mini book ya bersama dengan wali kelas ya. Jadi kamu harus memahami materi yang akan Bapak jelaskan karena itu yang akan kamu tuliskan ke dalam mini book kamu. Oke. Nah, mari kita membahas perlunya memilih jajanan sehat bagi tubuh terlebih dahulu. Nanti untuk makanan bergizi Bapak akan putarkan video penjelasan buat kamu ya. Nah, perlunya memilih jajanan sehat bagi tubuh ya. Nah, siapa sih yang di kelas 3 ini yang suka jajan ya? Tentunya kita semua suka jajan ya. Dari kecil kita sudah kalau lihat makanan yang menggoda mata ya, kita sepertinya mau ya untuk membeli itu dan juga untuk memakannya. Mungkin ada es krim, permen ya, kemudian gorengan, jajanan-jajanan yang lain ya yang sering sekali kita temui apalagi ketika waktu kita masih sekolah seperti biasa ya, belum belajar dari rumah ya. Banyak sekali jajanan di sekolah, kemudian juga ketika kita pulang sekolah ketemu jajan di jalan ya, ketika kita ke gereja atau pulang gereja ketemu jajan ya, dan itu membuat kita menjadi suka ya. Kita suka jajan ya karena rasanya yang manis, yang enak, tampilannya yang enak sehingga kita itu menjadi suka jajan ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah sudah amankah jajanan kita? Nah, jadi jajanan yang kita makan itu apakah sudah aman bagi tubuh kita atau tidak? Ya, karena tidak semua jajanan yang kita makan ya itu bisa berguna bagi tubuh kita ya, dan itu bisa membuat tubuh kita menjadi sehat ya. Jadi tidak semua. Nah, hari ini kita akan membahas jajanan apa saja ya, dan bagaimana kita cara memilih jajanan yang sehat ya, yang baik untuk tubuh kita ya. Jadi Bapak akan memberikan cara-caranya ya supaya kamu bisa lebih bijaksana ketika memilih jajanannya. Oh, saya mau jajan ini, tapi lihat caranya apakah sudah benar atau tidak ya. Lihat ciri-cirinya ya, jajanan itu baik bagi tubuh kita atau tidak. Oke. Nah, apa itu jajanan sehat? Kita bahas dari definisinya terlebih dahulu ya. Apa itu jajanan sehat? Tentu saja jajanan yang bergizi dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya ya. Nanti kita akan bahas zat-zat berbahaya ini seperti apa ya. Nah, nanti kalau untuk bergizi ini kan harus mengandung protein segala macam ya, vitaminnya ada atau tidak. Nah, itu juga perlu ya ada di dalam jajanan kita atau ada di dalam cemilan kita ya. Nah, apa manfaatnya bagi tubuh kita ya? Kalau kita makan jajan itu bukan cuma untuk kenyang, tapi kita harus tahu ya, jajanan yang kita makan itu manfaat bagi tubuh kita tuh baik atau tidak ya. Jadi bukan soal kenyang dan tidak kenyang, bukan soal puas dan tidak puas, tapi jajanan itu harus sehat dan harus bergizi bagi tubuh kita ya. Nah, jajanan yang sehat itu manfaatnya untuk membuat tubuh kita terhindar dari penyakit ya. Jadi kalau kamu makan jajan ya, kamu jajan permen, kamu makan permen lalu membuat gigimu sakit, berarti itu kamu harus hindari ya. Jangan makan permen yang berlebihan karena itu tidak membuat tubuh kamu menjadi sehat, tapi malah membuat gigi kamu berlubang ya, kemudian nanti menjalar kemana-mana ya, akhirnya gigi kamu menjadi banyak yang berlubang ya. Jadi lihat manfaatnya membuat tubuh kamu
terhindar dari penyakit ya. Jadi perhatikan itu, yaitu kunci utamanya. Oke. Nah, lalu kemudian bagaimana cara kita memilih jajanan sehat? Nah, ini sangat penting. Kamu harus simak ini ya. Bagaimana cara kita memilih jajanan yang sehat ya. Pertama, jajanan itu harus bersih ya. Nah, bersih itu kalau kamu lihat ya jajanan, misalkan kamu ke sekolah atau kamu kemana ya, kamu lihat jajanannya itu, kamu lihat cara penyajiannya ya, tempat dia sajikan ya, apakah itu bersih atau tidak ya. Jangan sampai kamu jajan ternyata di tempat dia potong kue misalkan ya, kamu beli roti bakar ya, ternyata di tempat dia memotong kuenya itu, memotong rotinya itu ternyata jorok ya, ada sampah di situ atau ada bekas-bekas minyak di situ ya, atau bekas-bekas saus di situ atau bekas-bekas coklat di situ. Jangan ya, itu berarti jajanannya tidak bersih ya. Jadi harus perhatikan. Yang pertama itu ketika kamu mau memilih jajan, pastikan jajan yang kamu mau makan itu harus bersih ya. Nah, kemudian yang kedua, jauh dari tempat sampah, selokan, debu, dan juga asap kendaraan. Nah, ini sekali ya, banyak sekali di Indonesia ini jajanan yang kita makan itu sering sekali tidak jauh dari tempat-tempat yang baru Bapak sebutkan ya. Ada jajanan di pinggir jalan, banyak sekali. Mungkin di sekitar rumah kita jajanan itu banyak sekali di pinggir-pinggir jalan, sehingga membuat kita tidak terhindar dari asap kendaraan ya. Nah, belum lagi ada yang jual di atas selokan ya. Belum lagi kalau mobil lewat atau motor lewat, debu di pinggir jalan jadi singgah di jajanan yang kita makan ya. Akhirnya dari hal-hal itulah membuat tubuh kita menjadi tidak sehat ya, membuat jajanan yang kita makan menjadi tidak sehat ya. Nah, Bapak kalau ke sekolah ya, dari tempat tinggal Bapak ke sekolah itu Bapak selalu melewati satu jalan ya. Di jalan itu ada jual gorengan ya. Gorengan itu, tepat di bawah gorengan itu adalah selokan air ya. Nah, kalau kita berbicara soal selokan air itu kan banyak jentik-jentik nyamuk di situ ya. Sudah pasti itu akan menjadi nyamuk ya. Kemudian nyamuk itu bisa jadi berterbangan ya, lalu singgah di jajanan gorengan yang tadi ya. Nah, bisa jadi ketika kita makan itu, kita makannya sudah bersama dengan bakteri yang dibawa oleh nyamuk tadi ya. Nyamuk ini kan kalau dia terbang ya, dia singgah di kotoran ya, di tempat sampah, lalu dia terbang lagi, dia terbang di gorengan. Nah, kakinya itu kan sudah tentu penuh dengan bakteri-bakteri ya, karena dia kemana-mana, ke tempat sampah lah, ke bekas-bekas minyak atau kemana-mana ya, segala macam ya. Lalu dia singgah di situ, maka tentu saja kotoran yang ada di kaki dia yang terbawa oleh tubuh dia pasti juga akan tertinggal di makanan yang kita mau makan atau jajan yang mau kita beli ya. Bapak sering sekali lewat di situ ya, itu jajanan gorengan tapi di bawahnya itu adalah selokan ya, dan itu ciri-ciri yang jajanan yang tidak baik untuk kita konsumsi ya. Nah, jadi harus perhatikan itu tempat jualnya di mana ya. Apakah tempat jualnya bersih atau malah justru jualnya di dekat tempat sampah atau bahkan di atas selokan ya. Nah, kalau di pinggir jalan, nah harus diperhatikan ya, apakah berdebu kah atau bagaimana ya, karena asap kendaraan kita juga tentu saja itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi memang harus diperhatikan tempat jajan ya atau makanan yang ingin kamu beli ini apakah sudah baik atau belum. Oke, kemudian ya tertutup ya, tertutup. Artinya apa? Jajanan yang kamu mau beli itu dia memiliki sebuah tempat yang tertutup ya. Jangan sampai misalkan nih orang jual roti ya, atau jual kue-kue pasar gitu ya, tapi tempatnya tidak tertutup ya. Nah, kalau tempatnya itu tidak tertutup ya, sudah pasti nyamuk atau lalat atau debu itu bisa jadi ada di dalam jajanan yang mau kita beli itu ya. Jadi pastikan bahwa jajanan yang mau kita beli itu juga tertutup ya, sehingga
mengurangi atau bahkan menghindarkan ya faktor-faktor eksternal yang bisa uh, ber berkaitan dengan jajanan yang mau kita beli. Jajanan apapun itu harus tertutup, jangan sampai tempat jualnya terbuka ya. Nah, itu sangat tidak baik untuk kesehatan bagi tubuh kita ya, karena hal-hal yang tadi Bapak jelaskan tadi ya. Kemudian tidak bekas dipegang orang ya. Nah, kalau kamu perhatikan ya, jajanan ketika penjualnya itu mau menyajikan kepada kita sebagai pembeli, apakah penjualnya itu menggunakan sendok pegangan atau malah dia langsung pegang secara langsung menggunakan tangan dia ya. Nah, walaupun di tangan kita itu secara kasat mata bersih ya, secara kalau kita lihat sepertinya bersih, tidak ada kotoran, tidak ada debu, tidak ada kotor, tapi bakteri yang tentu saja yang tidak bisa kita lihat dengan mata itu pasti ada di tangan kita ya. Nah, begitupun juga di tangan si penjual. Oleh sebab itu, ketika penjualnya itu memegang dengan tangan langsung, nah itu berarti kita juga sudah tanpa kita lihat bakterinya itu sudah ada di dalam makanan yang kita mau beli. Akhirnya nanti ketika kita makan, kita sudah makan bersamaan dengan bakteri-bakteri ya. Nah, bersyukur kalau misalkan penjualnya itu dalam keadaan sehat ya. Tapi kalau misalkan penjualnya itu memiliki sebuah penyakit yang bisa tertular lewat makanan itu, maka kita juga bisa ikut tertular ya. Jadi itu harus diperhatikan ya, cara penyajiannya itu apakah pembelinya itu menyajikannya dengan cara yang baik atau tidak, menggunakan sarung tangan plastik ataupun sendok pegangan ya untuk menyajikan ya. Jangan sampai dipegang menggunakan tangannya langsung ya, apalagi kalau misalkan bukan cuma penjualnya saja yang pegang ya, atau pembeli-pembeli yang lain ya, dia pegang-pegang dulu, oh ini rotinya enak nih, tapi udahlah nggak jadi, taruh lagi. Nah, itu sangat tidak baik kalau kita konsumsi ya. Nah, kemudian yang kelima, tidak terlalu manis dan berwarna mencolok ya. Nah, tidak terlalu manis dan berwarna mencolok. Nah, kalau kamu perhatikan jajanan-jajanan yang terlalu manis ya, kemudian warnanya terlalu mencolok, itu bisa jadi menggunakan zat pengawet, zat pemanis ya, zat pewarna ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nanti kita akan bahas apa sih dampak dari zat-zat yang tadi Bapak sebutkan ya. Jadi perhatikan, kalau kamu lihat jajanannya ini kok warnanya sangat menggoda ya, nah bisa jadi itu menggunakan zat pewarna ya. Lalu kalau kamu rasa sangat manis ya, nah itu juga bisa jadi menggunakan zat manis ya. Nanti kita akan bahas tentang dampak-dampaknya ya, kira-kira zat pemanis dan juga zat pewarna itu bagi tubuh kita apa ya. Kemudian jajanan yang sehat itu adalah jajanan yang masih segar ya. Kalau kamu beli sesuatu, pastikan yang kamu mau beli itu segar ya, entah itu buah, entah itu gorengan ataupun jajanan pasaran ya, seperti apa itu harus segar ya. Nah, caranya bagaimana ya? Kalau buah berarti masih segar kelihatan ya, tidak ada busuknya ya. Kalau roti ya, roti di Indomaret pun kalau sudah jamuran itu berarti sudah tidak segar ya. Begitupun juga dengan jajanan-jajanan pasar ya. Jadi harus diperhatikan apakah jajanan itu segar ya, masih baru atau sudah lama, sudah berhari-hari ya, sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu kemudian dijual lagi. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi ya. Jadi harus diperhatikan ya. Kemudian yang berikut, tidak digoreng dengan minyak goreng yang sudah keruh ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan gorengannya karena minyak goreng. Nah, minyak goreng yang sudah kering itu artinya minyak goreng yang sudah hitam ya, karena sudah dipakai berulang kali ya. Nah, kalau kamu beli jajanan yang berkaitan dengan minyak goreng, kamu perhatikan dulu minyaknya ya. Apakah minyaknya itu baru atau sudah keruh, sudah lama, sudah hitam. Nah, kalau minyaknya dipakai itu sudah hitam atau sudah keruh, itu kamu jangan lagi jajan di situ atau jangan lagi beli ya. Kenapa? Karena itu tidak baik untuk kesehatan kamu ya. Minyaknya itu sudah tidak layak lagi dipakai, tapi masih dipakai ya. Mungkin karena penjualnya mau hemat sehingga dia menggunakan minyak yang sama berulang kali. Nah, itu sebenarnya tidak boleh karena tidak baik untuk kesehatan
tubuh kita ya. Nah, jadi kita kalau lihat gorengannya atau minyak gorengnya itu sudah tidak bagus minyaknya, silakan kita tidak usah lagi jajan di situ. Oke. Nah, kemudian yang kedelapan, tidak mengandung zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap, dan juga zat pewarna buatan. Nah, ini poin yang sama seperti dengan poin nomor 5 ya. Jadi zat-zat yang Bapak sebutkan tadi itu memang tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Nanti kita bahas dampak dari zat-zat pemanis, pengawet, penyedap rasa, dan juga zat pewarna buatan ini apa ya. Kemudian yang ke-9, baunya tidak apek atau tengik ya. Nah, bau tidak apek ya kamu sudah bisa membedakan ya. Kalau misalkan kamu cium baunya tidak sesuai ya, misalkan kamu cium bau bau roti tapi baunya kok kayak bau apek ya, tidak enak lagi. Nah, itu jangan lagi dimakan ya, bisa jadi sudah lewat dari tanggal kadaluarsanya ya. Nah, begitupun juga dengan jajanan-jajanan yang lain ya. Jadi pastikan baunya itu tidak apek ya, baunya masih segar ya, masih bisa kamu rasakan ya. Kalau kamu tidak bisa membedakan ya, kamu bisa minta tolong sama orang yang lebih dewasa. Oke, selanjutnya yang ke-10. Nah, tidak dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Nah, ini mungkin kalau zaman sekarang ini sudah jarang kita temui ya. Mungkin ada beberapa ya. Kalau kamu Bapak sering nih beli kebab ya. Nah, kebab itu Bapak sering temui kebab itu dibungkus menggunakan kertas kertas HVS ya, kertas HVS, tapi mungkin kertas HVS yang baru ya. Nah, zaman dulu waktu Bapak kecil itu sering sekali Bapak temui bungkusan kacang itu dibungkus pakai koran ya, kertas koran ya. Nah, mungkin juga ada beberapa yang dibungkus menggunakan kertas HVS tapi yang udah bekas dicoret-coret. Nah, ini sebenarnya tidak baik untuk kita konsumsi. Kenapa? Karena ketika sebuah makanan, misalkan kita anggap contohnya gorengan atau kacang goreng ya, ketika kacang goreng itu dibungkus menggunakan kertas koran ya, minyak yang ada pada gorengan tersebut atau kacang goreng tersebut akan membuat tulisan yang ada pada kertas itu luntur ya, sehingga tulisan itu ya akan bercampur dengan makanan kita atau gorengan yang kita mau konsumsi atau kacang goreng yang mau kita makan ya. Dan hal itu yang membuat tidak baik ya, karena ketika kita makan kacang goreng kita sudah mengkonsumsi dengan tulisan bekas-bekas tulisan, tinta-tinta pulpen ya, yang sudah tercampur dengan minyak ya yang ada pada gorengan kita atau kacang goreng yang kita mau makan ya. Nah, kemudian yang ke-11, dikemas dengan plastik atau kemasan lain yang bersih dan aman ya. Nah, ini harus diperhatikan ya, kemasannya yang tadi ya, berkaitan dengan nomor 10 tadi. Apakah kemasannya itu menggunakan kertas bekas ya, atau koran, atau menggunakan plastik yang bersih ya. Plastik yang dipakai juga harus bersih ya, jangan plastik bekas ya, itu nggak boleh juga, harus plastik baru ya. Kemudian kemasan yang bersih dan aman ya. Kalau kamu perhatikan di jajanan-jajanan yang ada di toko atau yang ada di Indomaret ya, di mall-mall, nah itu kemasannya higienis ya, dikemas dengan plastik yang bersih, kemudian dibuat aman ya, tidak ada udara yang masuk sehingga jajanan juga lebih awet ya. Nah, kalau jajanan-jajanan yang di pinggir jalan, perhatikan cara kemasnya ya. Kalau memang plastiknya itu kotor atau plastiknya bekas, jangan beli ya. Tapi kalau plastiknya itu baru ya, silakan ya, karena itu juga cukup bisa melindungi makanan yang mau kita konsumsi dari kuman atau bakteri yang ada di luar ya. Nah, kemudian yang ke-12, lihat tanggal kadaluarsanya. Nah, buat kamu yang suka jajan di Indomaret ya, atau di mall atau di toko-toko, perhatikan tanggal kadaluarsa ya dari jajanan yang kamu beli. Misalkan wafer, Tenggo ya, ataupun jajanan-jajanan yang lain, es krim yang ada di Indomaret. Nah, kamu perhatikan tanggal kadaluarsanya ya. Jangan sampai kamu beli jajanan ternyata sudah melewati ya tanggal
kadaluarsanya ya, sehingga jajanan tersebut tidak baik lagi untuk dimakan ya. Nah kemudian ya, ini yang tadi Bapak jelaskan ya, apa sih dampak ya dari jajanan yang tidak sehat ya. Nah pertama ya, kita mau membahas tentang zat-zat yang ada di dalam makanan tersebut ya. Ada yang dinamakan dengan pemanis buatan ya. Nah pemanis buatan itu, kalau kamu yang tadi di penjelasan Bapak ya, kalau kamu rasa jajanan tersebut manisnya sudah sangat manis, nah itu bisa jadi menggunakan pemanis buatan ya, dan itu dapat meningkatkan risiko penyakit seperti ginjal, diabetes, kemudian gigi berlubang. Kalau gigi berlubang itu sudah pasti ya, karena makanan yang kita konsumsi itu sangat manis ya. Nah salah satu pemanis buatan itu namanya sakarin ya. Jadi sakarin ini pemanis buatan biasanya dicampurkan ke makanan atau ke jajanan untuk mengganti gula ya. Tapi ya, sakarin ini manisnya 300 sampai 400 kali lipat dari gula. Nah kamu bayangkan ya, kamu yang makan makanan yang mengandung gula saja gigi kamu bisa berubah, apalagi kamu makan yang ada sakarin ya, dimana sakarin ini mengandung tingkat kemanisannya itu 300 sampai 400 kali lipat ya. Bayangkan kalau gula 1 sendok bisa bikin kamu diabetes, sakarin berarti bisa bikin kamu diabetes 400 kali lipat ya, kira-kira seperti itu. Kalau gula 1 sendok bisa bikin gigi kamu berlubang, maka sakarin 1 sendok bisa bikin gigi kamu 400 kali lipat berlubang ya. Bayangkan kalau misalkan kamu makan sakarin terus menerus ya, dari jajanan yang kita konsumsi ya. Dan itu juga bisa membuat kita migran ya, kemudian sakit kepala, kehilangan daya ingat ya, bingung ya, insomnia, kemudian iritasi, asma, hipertensi, diare, sakit perut, alergi ya. Ada banyak juga ya. Bayangkan kalau kamu sering konsumsi sakarin ya, bisa jadi kamu bingung ya, lupa ini gimana karena itu kalau kamu rasa ya ciri-ciri kamu sudah bingung atau sering sakit kepala, coba kamu evaluasi makanan yang kamu makan ya. Apakah makanan yang kamu makan itu baik-baik saja atau malah justru mengandung sakarin yang sangat banyak ya. Nah coba kamu perhatikan itu ya, lalu kamu evaluasi. Kemudian ada pewarna tekstil ya, pewarna tekstil. Nah pewarna tekstil ini biasanya digunakan untuk menambah warna pada jajanan kita ya. Kalau zaman dulu itu ada permen itu yang warnanya itu merah, ada terus kemudian hijau, permennya itu panjang-panjang ya, pakai tusuk sate gitu, kemudian dilingkar-lingkar ya. Nah itu ada yang warnanya merah banget, ada yang warnanya hijau banget ya, kemudian biru banget, pokoknya segala macam warna ada ya. Nah itu sudah pasti dia menggunakan zat pewarna ya, karena warnanya itu sangat mencolok ya, dan sangat sepertinya tuh kelihatan kalau di mata itu warnanya sangat menggoda, sangat baik sekali ya, sangat indah warnanya. Tapi itu dia menggunakan zat pewarna ya, dan itu sebenarnya tidak baik kalau kita konsumsi ya. Itu dapat mempengaruhi kesehatan konsumen seperti timbulnya keracunan ya, kemudian bahkan kematian ya. Jadi dari zat pewarna makanan itu saja bisa membuat kita mati ya. Kemudian kita juga pada tahap keracunan kronis ya, dapat terjadi gangguan fisiologis ya, seperti kerusakan syaraf, gangguan organ tubuh, dan juga kanker ya. Jadi bukan cuma sampai keracunan saja ya. Terkadang kalau kita keracunan, kita minum susu atau ke dokter mungkin sudah bisa ditolong. Tapi dalam tahap kita keracunan itu ya, bisa membuat kita kerusakan syaraf ya. Bayangkan ya, bukan cuma sebatas keracunan saja, tapi kerusakan saraf, kemudian gangguan organ tubuh, dan juga bisa membuat kita kanker, bahkan sampai pada tingkat kematian ya dari pewarna ya. Jadi hati-hati ketika memilih jajanan, pastikan jajanan yang kamu beli itu tidak mengandung zat pewarna ya. Kalau kamu tidak bisa membedakan, kamu tanyakan kepada orang yang lebih dewasa ya, yang bisa melihat, bisa membedakan ya, makanan itu memiliki zat pewarna atau tidak ya. Kemudian bahan pengawet ya. Nah bahan pengawet ini biasanya
banyak sekali digunakan ya. Hampir semua makanan yang kita konsumsi itu ada bahan pengawetnya. Mungkin kalau sayur-sayur di pasar, bumbu-bumbu itu tidak ada. Tapi kalau misalkan makanan-makanan di toko ya, kayak Indomie, kemudian jajanan-jajanan yang lain, itu sudah pasti ada zat pengawet ya. Nah, zat pengawet ini dapat berdampak langsung pada sistem pencernaan ya. Salah satunya adalah keluhan diare yang membuat seseorang kehilangan cairan dalam jumlah banyak. Jadi kalau misalkan orang diare itu ya, kalau kamu sudah pernah mengalami diare, ketika orang diare itu yang keluar itu adalah cairan ya, cairan. Nah, kalau misalkan kamu sering diare, cairannya itu sering keluar ya, kamu kehilangan banyak cairan ya dari bahan pengawet yang kamu makan ya. Kemudian itu juga bisa mempengaruhi kamu gangguan ginjal ya. Kemudian kalau itu terlalu banyak ya, bisa membuat kita ginjalnya itu tidak bekerja ya. Jadi bahan pengawet yang kita konsumsi di makanan-makanan di toko itu, zat pengawet itu sudah diatur ya, sudah ada badan yang mengawasinya, sudah ada peraturannya, sudah ada ukurannya. Nah, kalau kita makan jajanan yang pembuatnya ini tidak tahu ya bagaimana cara penggunaan bahan pengawet itu, nah itu yang sangat berbahaya bagi tubuh kita ya. Yang kita makan jajanan yang ada di toko yang sudah diatur saja, itu bisa membuat kita itu menjadi diare. Apalagi kalau kita makan jajanan yang pembuatnya ini tidak tahu bagaimana cara menggunakan bahan pengawet, bagaimana ukuran yang seharusnya digunakan dalam sebuah makanan ya. Jadi harus hati-hati. Kalau kamu sudah mengalami diare, coba kamu evaluasi lagi ya makanan yang kamu konsumsi itu ya, apakah baik-baik saja atau jangan-jangan ada bahan pengawetnya yang kamu tidak tahu ya. Kemudian yang terakhir, penyedap rasa ya. Nah, penyedap rasa ini tentunya membuat rasanya menjadi lebih enak ya. Contoh yang paling sering kita konsumsi, Royco itu penyedap rasa, Masako ya itu juga penyedap rasa ya, micin itu juga bagian daripada penyedap rasa ya. Dan hal-hal yang kita konsumsi itu ternyata bisa menyebabkan kita mengalami gangguan jantung ya. Nah, kalau kita konsumsi micin yang secara berlebihan itu juga bisa memicu kita dalam gangguan jantung kita ya. Nah, mungkin kalau misalkan mama masak pakai micin ya, mungkin ditaruh sedikit ya, itu it's okay, nggak apa-apa ya, karena membuat makanan lebih enak. Tapi kalau misalkan itu sudah berlebihan ya, micinnya terlalu banyak atau kamu sering konsumsi micin, itu yang tidak baik ya. Jadi kalau sekali-sekali itu tidak apa-apa, dalam porsi yang sedikit itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan porsinya itu berlebihan, apalagi kita sering mengkonsumsi hal itu, micin tersebut, maka itu bisa membuat gangguan jantung pada tubuh kita ya. Kemudian itu juga sering meningkatkan tekanan darah ya. Nah, yang makan konsumsi micin ataupun penyedap rasa yang berlebihan ini hati-hati ya, bisa menyebabkan tekanan darah. Kemudian bisa juga menyebabkan kemandulan. Kemandulan itu artinya nanti kamu nggak bisa punya anak, nggak bisa punya keturunan ya, karena kamu mandul, jadi tidak bisa. Kemudian juga dapat menimbulkan gangguan saraf ya. Kemudian juga dapat memicu obesitas. Obesitas itu adalah kelebihan berat badan ya. Kelebihan berat badan berarti tidak sesuai lagi porsinya. Kamu itu ada berat badan ideal. Misalkan kalau kamu sekarang umurnya 8 tahun misalkan ya, kamu umur 8 tahun atau 9 tahun, maka berat badan kamu seharusnya angka sekian, angka 30 misalkan ya. Kalau umurnya 9 tahun, berat badan harus sekitar angka 30. Nah, kalau kamu umurnya 9 tahun, berat badan kamu sudah 40 kilo atau 50 kilo, maka itu kamu sudah dikatakan dengan obesitas. Atau berat badan kamu sudah 70 kilo, bahkan mungkin sudah ada yang 100, nah itu berarti kamu sudah dikatakan obesitas ya, karena kelebihan berat badan ya. Berat badan kamu sudah tidak sesuai dengan tinggi badan kamu, sudah tidak sesuai dengan umur kamu ya, itu disebabkan obesitas. Dan obesitas itu bisa disebabkan oleh salah satunya adalah mengkonsumsi micin dan juga penyedap rasa dengan berlebihan ya. Kemudian juga dapat menyebabkan migran dan sakit kepala ya.
Nah, selain itu menimbulkan rasa mual, kemudian sangat buruk buat orang yang penderita asma. Ya, jadi kalau yang ada asma, ya asma itu kayak sesak napas gitu ya. Tiba-tiba bisa napasnya itu bisa. Nah, asma seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau kamu yang mengalami hal itu tidak baik kalau kamu mengkonsumsi micin atau penyedap rasa ya. Nah, Bapak sudah jelaskan ya apa tuh jajanan sehat ya. Kemudian bagaimana cara memilih jajanan sehat ya. Kemudian dampak apa yang terjadi ya, apa yang terjadi kalau kita itu mengkonsumsi jajanan yang mengandung pemanis buatan ya, bahan pengawet, pewarna, kemudian juga penyedap rasa ya. Nah, untuk itulah kita harus lebih bijaksana ya, lebih bijaksana dalam memilih jajanan yang kita makan ya, karena apa yang kita konsumsi ya itu semuanya untuk tubuh kita. Jadi kalau kita salah memilih, kita salah makan ya, kita hanya menuruti nafsu makan kita, tidak memikirkan makanan itu sehat atau tidak, maka kita akan mengalami dampak buruk yang seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Untuk itulah kita harus bijaksana, harus berhikmat dalam memilih jajanan bagi tubuh kita ya. Tidak semuanya itu baik untuk tubuh kita ya. Mungkin ada jajanan yang kelihatannya enak tapi belum tentu baik untuk tubuh kita ya. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi tersebut, kita harus berhikmat. Boleh nggak saya makan ini? Boleh nggak saya makan itu? Ya, jadi jangan sampai kita menjadi rakus. Kita makan semuanya. Ada makanan ini kita makan, ada makanan itu kita makan, ada makanan ini lagi kita makan. Akhirnya nanti kita membuat tubuh kita menjadi tidak sehat dan mudah sekali untuk terserang penyakit ya. Nah, ini dia penjelasan Bapak tentang perlunya memilih jajanan sehat. Lalu selanjutnya Bapak akan memutarkan video tentang makanan bergizi ya. Nah, di dalam makanan bergizi ini nanti kamu akan lihat ya, kira-kira tubuh kita ini perlu makanan apa ya, perlu vitamin apa, perlu mengkonsumsi apa ya. Kalau kita mau konsumsi protein, kita harus konsumsi dari mana ya, kira-kira mau konsumsi ayam atau mau konsumsi ikan atau mau konsumsi apalagi daging. Nah, kira-kira kita mau yang mana ya. Lalu kemudian karbohidrat. Nah, banyak sekali hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Jadi kalau kita makan, kalau misalkan kita makan ya, kita makan nasi ya. Nah, jangan kita lihat berapa banyak nasi yang kita makan ya, tapi berapa kandungan yang ada di dalam nasi itu ya. Karena kalau kita makan nasinya banyak ya, kandungannya masuk ke dalam tubuh kita banyak, bisa jadi kita semakin hari semakin badannya semakin besar, semakin gemuk, lalu bisa membuat kita menjadi obesitas ya. Kemudian kita lihat juga nih ya, mungkin yang sering yang tidak suka makan wortel ya, kita harus tahu dulu wortel itu mengandung apa. Jangan sampai kita tidak makan wortel padahal kandungan di dalam wortel itu sangat penting bagi tubuh kita ya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kamu simak video ini. Kali ini Budi akan membahas mengenai zat makanan. Mengapa ketika kalian tidak makan badan terasa lemas? Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga, pertumbuhan, pengganti sel-sel yang rusak, dan pengatur proses di dalam tubuh. Makanan di dalam tubuh kita akan dilumatkan, kemudian dihaluskan, sehingga dapat menjadi sari makanan dan dapat diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sedangkan sisa makanan yang tidak dapat tercerna akan dibuang oleh tubuh. Untuk mendapatkan kondisi tubuh yang prima, dibutuhkan makanan sehat yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu terkandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat gizi pun dibedakan menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Contohnya mineral dan vitamin.
Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi kita sehingga membuat kita semangat dan bertenaga. Karbohidrat membuat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, main bola, berenang, dan lain-lain. Makanan yang termasuk ke dalam karbohidrat adalah gandum, beras, jagung, dan kentang. Protein. Protein berguna sebagai zat pembangun tubuh. Ketika kita masih dalam masa pertumbuhan, yaitu bayi hingga remaja, zat protein ini memegang peranan penting. Namun, ketika kita dewasa, peranan protein lebih besar untuk mengganti sel-sel yang rusak karena proses pertumbuhannya telah terhenti. Fungsi protein bagi tubuh adalah untuk pertumbuhan, pembentukan jaringan tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membantu dalam pembentukan enzim, dan juga sebagai penghasil energi. Makanan yang termasuk ke dalam protein adalah daging ayam, daging ikan, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, dan juga telur. Lemak. Lemak memiliki fungsi di dalam tubuh sebagai penghasil energi selain karbohidrat dan protein. Apabila seseorang berada dalam kondisi kekurangan tenaga, maka lemak merupakan cadangan makanan yang digunakan sebagai sumber energi. Makanan yang termasuk ke dalam jenis lemak adalah kacang tanah, santan, mentega, dan juga lemak yang berasal dari hewan. Vitamin. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dengan jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Kecuali vitamin D, yang dapat dibentuk dalam kulit apabila kulit terkena sinar matahari. Vitamin berguna sebagai pengatur fungsi-fungsi tubuh agar metabolisme berjalan dengan normal sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit. Vitamin tersebar hampir di seluruh makanan yang kita makan. Jenis-jenis vitamin adalah vitamin A, B, C, D, E, dan K. Mineral. Mineral sama seperti vitamin, hanya dibutuhkan sedikit oleh tubuh, namun peranannya sangat penting. Beberapa jenis mineral yang kita ketahui adalah fosfor, fluor, kalsium, zat besi, dan yodium. Air berguna untuk pelarut zat-zat makanan, melancarkan pencernaan, dan pengatur suhu tubuh. Tubuh manusia 70%-nya mengandung air. Setiap hari, manusia membutuhkan kira-kira 2-3 liter air. Selain dari air putih yang biasa diminum, air dapat diperoleh dari makanan yang kita makan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, sekian penjelasan Bapak tentang perlunya memilih jajanan sehat dan juga makanan bergizi bagi tubuh kita. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.